Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan saya Yusron Said. Materi hari ini adalah kita membahas tentang akar, pangkat, dan logaritma. Tentu teman-teman semua sudah mendapatkan ini sebagian waktu di kuliah di SMP, mungkin di SMA juga, atau SMK. Tapi saya akan mengulang dan menambahkan beberapa pemakaian aplikasi yang membantu kita menghitung. Karena tidak mungkinlah kita menghitung akar pangkat dalam dunia nyata itu dengan cara manual, menulis. Tapi penting juga harus kita ketahui bagaimana teori atau akar pangkat itu dibuat. Atau bagaimana cara perhitungannya secara manual. Baik, bilangan berpangkat itu ada yang berpangkat bulat positif, ada yang berpangkat bulat negatif, dan berpangkat bulat pecahan. Nah, berpangkat bulat positif A pangkat N atau misalkan A pangkat 3 itu artinya sama dengan A kali A kali A. Jika negatif, misalkan A pangkat sepertiga itu artinya sama dengan 1 dibagi A pangkat 3 atau A pangkat min N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Bagaimana dengan pangkat bulat pecahan? A pangkat M per N itu sama dengan akarnya. A pangkat M akar N dari A pangkat M. Misalkan A pangkat 1 per 2 itu berarti akar 2 dari A pangkat 1. Nah, ini. Contohnya adalah yang positif sudah kita tahu. Nah, yang negatif adalah 35 pangkat 3 per 2 itu artinya akar 2 dari 5 pangkat 3. Sifat-sifat bilangan berpangkat bisa dibaca sendiri. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. N-nya M tambah N-nya itu ditambahkan. Ada 5 sifat. Contohnya ini. Bisa dipelajari secara detail. Contohnya nomor 2, gitu ya, sifat nomor 2, A pangkat M dibagi A pangkat N. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sederhananya adalah MN-nya kita kurangi. 3 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang ketiga, dalam kurung 5 kali 3 pangkat 2. Itu kan artinya 15 pangkat 2. Itu sama dengan dirinci 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sama dengan 25 kali 9. Dan seterusnya. Hubungan antara, sekarang adalah bentuk akar. Pangkat sudah. Apa akar itu? Hubungannya. Akar sebenarnya bentuk lain dari pangkat, pecahan. Tadi kan sudah ngomong akar itu adalah pangkat itu ada yang contoh. Nah, ini. A pangkat B sama dengan C. Maka A itu adalah akar dari C. Sifat-sifat operasi aljabarnya bisa dilihat situ. Nah, berikutnya adalah logaritma. Akar tidak saya sampaikan secara panjang lebar karena tentu teman-teman sudah banyak tahu. Cuman logaritma ini perlu mendapatkan perhatian karena cukup jarang dibahas di sekolah dulu. Logaritma adalah
suatu operasi kebalikan dari perpangkatan. Contohnya, logaritma itu mencari pangkat itu sendiri. Jadi logaritma itu tujuannya untuk mencari pangkat itu sendiri. Jika A pangkat C sama dengan B, berapakah C? Berapakah pangkatnya? Pangkatnya adalah C sama dengan A log B. Dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Keterangannya dari notasi di logaritma, A adalah basis logaritma, B adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya, C adalah besar pangkat. Kita tahu bahwa 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka berapakah 2 log 8? 2 log 8 sama dengan 3. Jadi tujuannya adalah untuk mencari berapakah pangkatnya. Itu adalah logaritma. Contoh, kita tahu 3 pangkat 2 9. Maka berapa 3 log 9? 3 log 9 sama dengan 2. Jadi 2 ini adalah pangkatnya. Gitu ya. Yang nomor 3, kita tahu bahwa 5 pangkat 3 sama dengan 125. Maka dibalik saja. 5 log 125 itu adalah sama dengan pangkatnya, yaitu 5 pangkat 3, yaitu 3. Ini adalah sifat-sifat logaritma. A log 1 sama dengan 0. Jadi yang log 1 itu selalu 0. A log A sama dengan 1. 2 log 2, 1. 3 log 3 sama dengan 1. Dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri contoh. Contoh yang A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Contohnya, salah satu. Kita tahu bahwa 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Maka sama dengan 2. Itu contoh yang singkat, cara yang singkat. Nah, 3 log 3 sama dengan 3. Ini contohnya. Bagaimana dengan perkalian dan penambahan? 3 log 9 ditambah 3 log 27 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Cara 2 menggunakan sifat logaritma. Nah, itu ya. Tapi saat ini kita logaritma dan kuadrat maupun pangkat itu sudah tidak perlu hitung secara manual. Microsoft Excel sudah memberikan cara bantuan. Excel ini penting sekali untuk teman-teman pelajari, untuk dibiasakan menghitung menggunakan Excel, karena ini adalah aplikasi yang banyak berguna bagi operasi matematika. Contoh, kuadrat 3. Kuadratkan berapakah kuadrat 3? Itu notasinya itu seperti ini. Tanda V kebalik itu artinya pangkat. Akar itu pangkat setengah. Atau bisa diketik dengan cara lain, yaitu ketik sama dengan SQRT, square, akar. Oke. Kalau logaritma juga ada perhitungannya. Kita ketik dengan begini, ya, coba kita, nah ini kan kosong dulu ya. Kita ketik kuadrat dari 3 sama dengan tanda ini dalam kurung ini, enter. Nah,
atau kita langsung saja gitu. Sama dengan ini ya, ini dulu dikalikan pangkatnya, karena kita mau mengkuadratkan berarti kuadrat pangkat 2, kuadrat itu pangkat 2. Kalau 16, akar dari 16 ini, akar itu adalah pangkat setengah. Kita ketik 8. Maaf, itu supaya kita tidak salah, ini pangkatnya kita kurung, karena kalau nggak dikurung dia akan mengalihkan dengan 1 baru dibagi 2. Nah, 4. Akar 16 adalah 4. Berapakah akar 8? Atau juga bisa ketik SGRT. Hasilnya 4. Ini adalah khusus. Jadi untuk akar itu ada tambahan sintak khusus. Berapakah akar 8? Akar 3, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan ini, kalikan dalam kurung 1/3. Nah, sama dengan 2. Karena apa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti benar kan? Kita cek lagi sama dengan ini pangkat 3 gitu ya. Pangkat 3. 3 kali 3, 9, 9 kali 3. Bagaimana dengan logaritma? Maka kita lihat berapakah log 8 sama dengan log logaritma, klik 2 kali 8 2 log 8 berapakah? Maaf, koma sama dengan 3. Gitu ya. Soal ini silakan dijawab di kolom komentar. Jika 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka logaritma 5 log 25 sama dengan berapa? 3 log 216 berapa? 4 log 256 berapa? Itu materi dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.